Bersyukur ya kami dalam keadaan sehat dan kami percaya Tuhan hendak menyampaikan sesuatu di dalam hidup kami yang menuntun kami kepada kehendak-Mu dan membawa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Nyatakan isi hati-Mu dan Roh Kudus pimpin, tuntun kami dan biarlah Engkau membuat kami Tuhan Yesus dengan hikmat kuasa-Mu mengerti akan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu Bapa, kami siap mendengar firman-Mu demi dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan lihat di dalam screen kita dengan tema apa yang kamu cari. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama suatu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kamu cari? Ya, setiap orang Kristen pada umumnya memiliki motivasi dan tujuan tertentu dalam mencari Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pada slide selanjutnya, setiap orang Kristen memiliki motivasi dan tujuan tertentu dalam mencari Tuhan Yesus. Nah, pada umumnya setiap orang Kristen berharap akan pemulihan dalam aspek kehidupan, ya, seperti berharap akan kesembuhan sakit penyakit. Dan Alkitab mencatat bahwa banyak yang mengikut Yesus berharap disembuhkan sakit penyakitnya. Alkitab menuliskan berbondong-bondong orang mengikuti dia, mencari Yesus untuk disembuhkan sakit penyakitnya, entahkah itu lumpuh, buta, entahkah itu tuli, atau banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada umumnya pada zaman sekarang juga banyak di antara orang Kristen berharap akan pemulihan finansial keuangannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan berharap dan memiliki motivasi, tujuan bertemu dan mencari Yesus untuk dipulihkan hubungan relasi dengan keluarganya. Entahkah orang tua dengan anak atau pasangan suami istri atau keluarga sanak keluarga yang lainnya minta dipulihkan secara hubungannya. Nah, ada pula yang memiliki motivasi dan tujuan berharap kepada Tuhan Yesus untuk suatu kesuksesan di dalam usaha, di dalam karir pekerjaan, entahkah mendapatkan promosi atau usahanya semakin lebar diperluas, semakin banyak usahanya dijalankan. Ada pula juga yang berharap memiliki motivasi Tuhan berkati hidup saya supaya saya memiliki fasilitas mobil, kendaraan, rumah, tempat tinggal yang mewah atau apapun itu. Dan tidak sedikit juga yang berharap akan suatu kebahagiaan. Bertemu dengan Yesus memiliki motivasi bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu, ketika kita memiliki motivasi mengikuti Yesus untuk suatu pengakuan, suatu validasi bahwa kita adalah orang yang rohani. Kita adalah orang yang lebih suci daripada yang lainnya. Jadi kita datang memiliki motivasi bahwa saya beribadah, saya orang yang takut Tuhan, mempunyai motivasi pengakuan dari orang lain dan validasi bahwa kita orang yang rohani. Nah, mari kita renungkan bersama pagi hari ini Bapak Ibu. Sesuai dengan tema yang saya bawakan, apa yang kamu cari? Marilah kita mau merenungkan apa yang kita cari saat kita mau mencari Yesus pagi hari ini. Di dalam doa pagi kita ini, apa yang kita cari ketika kita mencari Tuhan Yesus? Mari kita bayangkan bersama Bapak Ibu. Seandainya Tuhan Yesus ada di tengah kita dan dia bertanya kepada kita masing-masing, apa yang kamu cari?
Dia bertanya ke dalam diri kita masing-masing secara pribadi, apa yang kamu cari? Mari kita jawab dengan jujur di dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya apa yang sesungguh-sungguhnya kita cari dari Yesus? Tuhan Yesus pernah lebih dulu bertanya hal ini kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Khususnya kepada dua orang muridnya. Sebelum dia bertanya, Yohanes Pembaptis sudah menceritakan tentang Yesus Kristus kepada kedua muridnya. Mari kita sama-sama belajar dan merenungkan di dalam kitab 1 Yohanes, Yohanes pasal yang ke-1. Saya ulangi, Yohanes pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat yang 38 berkata, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, ini adalah satu perikop cerita bagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus kepada kedua muridnya, menceritakan bahwa ada satu pribadi yang akan datang setelah dia, yang akan menjadi anak domba Allah. Nah, muridnya, kedua murid itu, salah satunya adalah Andreas, Bapak Ibu. Andreas yang akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di di ayat yang ke-38, apakah yang kamu cari? Sama sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Apakah yang kita cari saat kita mencari Yesus pagi hari ini di dalam ibadah ini, Bapak Ibu? Sebelum kita memahami dan mempelajari apa yang murid-muridnya lakukan dalam mencari Yesus, mari kita mempelajari lebih dulu dan memahami hal dasar, esensi dari ibadah kita pagi hari ini. Tentunya kita harus tahu bahwa esensi dari ibadah Kristen adalah suatu perjumpaan secara pribadi antara Allah dengan manusia. Ini adalah sangat mendasar dan esensial, sangat penting di dalam bagaimana kita memahami konsep beribadah kita pagi hari ini, yaitu suatu perjumpaan secara pribadi antara Allah dengan manusia. Artinya pagi hari ini bukanlah suatu kebiasaan rutinitas, tetapi ini adalah suatu momen yang sakral, Bapak Ibu. Bukan suatu ritual agamawi yang kita lakukan. Bukan seremonial, upacara, ataupun kegiatan aktivitas rohani. Tetapi ini adalah momen yang sakral. Karena apa? Di dalam ibadah, Allah pencipta langit bumi, Allah sang penebus, sang penyelamat, berjumpa dengan kita, pribadi yang berdosa, umat ciptaannya, dia mau menghampiri kita, dia rindu menghampiri kita, menjamah kita, mengubah hidup kita, dan dia rindu memberkati hidup kita. Jadi pagi hari ini, kalau kita ada bersama-sama di Zoom ini, paham dengan baik Bapak Ibu, catat dengan baik. Esensinya adalah kita berjumpa dengan Allah secara pribadi. Bukan sekedar rutinitas harian yang kita lakukan. Bukan hanya undangan dari Ibu Koordinator atau hanya ingin kumpul-kumpul bersama di sini. Tetapi ini adalah momen yang sakral. Kalau kita sudah memahami akan esensi ibadah, bagaimana kita bisa bertemu dengan pribadi yang agung, yang mulia, dialah penebus kita, dialah penyelamat kita. Hanya melalui darahnya kita dilayakkan berjumpa dengan pribadi yang agung.
Lewat darah pengorbanan di kayu salib, kita boleh berjumpa secara langsung dengan Sang Pencipta kita. Kalau suatu perjumpaan ini memerlukan proses untuk mengenal pribadi dan karakternya. Jadi ketika kita berjumpa, kita tahu siapa yang kita jumpai, kita tahu dia adalah Sang Pencipta, dia adalah Allah Penebus, dan ini adalah suatu proses untuk kita boleh mengenal dia, pribadi dan karakternya lebih dalam lagi di dalam ibadah ini. Jadi tujuan dari ibadah adalah berpusat dan bersentral kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu, ibadah bagaimana kita boleh mengenal pribadinya yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika kita sudah memahami secara mendasar esensi tentang ibadah ini, maka kita bisa memiliki tujuan yang jelas untuk kita boleh mencari Yesus dan apa yang kita cari dari Yesus. Khususnya di dalam ibadah ini, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kita cari pagi hari ini? Mari kita belajar dari kitab Yohanes bagaimana kita mau meneladani murid-murid dan Yohanes Pembaptis. Next slide. Kita mau belajar dari para murid dan Yohanes Pembaptis di dalam kitab Yohanes yang kita baca pagi hari ini. Bagaimana respon murid-murid akan pertanyaan Tuhan Yesus, apa yang kamu cari? Di ayat yang ke-38, kita mau belajar dari murid-murid Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Bapak Ibu bisa melihat satu percakapan yang ada di dalam di screen Bapak Ibu di multimedia. Saya memberikan highlight warna putih dan tulisan merah dikata, "Di manakah engkau tinggal?" Ya, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama di dalam ayat ini, ayat 38 ini, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Apakah yang kamu cari?" Tetapi jawaban para murid bukan menjawab sebuah jawaban, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, justru para murid menjawab dengan satu pertanyaan kembali. Apakah yang kamu cari? Dibalas dengan, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Pertanyaan Yesus dijawab dengan sebuah pertanyaan, "Di manakah engkau tinggal?" Ya, kalau kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana respon para murid, kita tahu bahwa semasa hidup Tuhan Yesus, di mana engkau tinggal, Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia berkata Bapak Ibu, dia berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-23, nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri, dia berkata bahwa dia datang bukan dari dunia ini. Dia berasal bukan dari dunia ini, dia dari atas. Dia, Tuhan Yesus sendiri, berasal dari atas, dari surga. Nah, bahkan ketika Tuhan Yesus melayani, bahkan ketika Tuhan Yesus juga sudah mati, Tuhan Yesus mengajar satu perumpamaan, dia berkata, serigala mempunyai liang. Liang itu tempat berlindung serigala, Bapak Ibu. Burung mempunyai sarang, artinya burung mempunyai tempat tinggal, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, Bapak Ibu. Artinya, Yesus bagaikan orang asing di dunia ini.
Yesus tidak memiliki tempat tinggal. Karena dia berkata, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan Yesus tinggal menginap dari suatu penginapan ke penginapan lain. Jadi kalau dikatakan, di manakah engkau tinggal? Apa yang saya temukan adalah, ini bukan saja sekedar pertanyaan, Bapak Ibu. Next slide. Saya mengambil satu pesan tersendiri dari pertanyaan ini. Dari pertanyaan murid kepada Tuhan Yesus. Di manakah engkau tinggal? Bukan sekedar tentang posisi keberadaan Tuhan Yesus secara fisik. Yesus tinggal karena bukan berasal dari dunia ini. Yesus tinggal, dia tidak memiliki tempat yang tetap. Dia tidak memiliki rumah, tempat tinggal yang tetap, tetapi dia berjalan dari satu penginapan ke penginapan lain, bahkan dikatakan bahwa dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya sendiri ketika dia akan mati, Bapak Ibu. Kuburannya sendiri aja itu adalah hasil pemberian. Nah, jadi ada suatu ungkapan terpendam yang lebih sekedar dari ingin mau melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari murid-murid? Murid-murid menjawab dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan ini ada suatu ungkapan yang terpendam di dalam hati mereka. Mereka nggak mau hanya sekedar mau berjumpa, melihat Tuhan Yesus, tetapi lebih daripada itu, mereka mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Makanya mereka bertanya, di mana engkau tinggal? Saya berikan contoh kepada Bapak Ibu. Kalau saya bertemu dengan orang yang baru pertama kali saya temui, Bapak Ibu, bertemu di jalan, misalnya saya secara kebetulan bertemu dengan seseorang, orang itu baik, dan saya berkenalan dengan dia. Kalau saya sebatas berkenalan menanyakan namanya siapa, apakah itu akan menjadi suatu hubungan yang lebih lagi untuk saya lebih mengenal dia? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Dan kalau hanya saya bertanya tentang namanya saja, mungkin suatu kali kelak ketika saya berjumpa dengan dia, saya akan lupa dengan dia. Karena baru pertama kali ketemu. Murid-muridnya juga saat ini baru pertama kali ketemu dengan Yesus. Dan dia baru mendengar dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Nah, dengan contoh yang saya berikan, ketika saya bertanya dengan orang yang baru saya temui hanya bertanya namanya saja, tidak ada kemungkinan yang lebih besar kalau saya bertemu, saya akan ingat dia. Tetapi, Bapak Ibu, ketika pertanyaan saya lebih dalam lagi, ada satu ungkapan terpendam yang saya ingin sampaikan ke dia, di mana kamu tinggal? Saya ingin tahu. Ingin tahu lebih jauh lagi. Kamu tinggal di mana? Supaya apa? Suatu waktu kelak, saya bisa datang ke rumahnya, saya bisa berdiskusi, saya bisa ngobrol dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, lebih tahu, lebih dalam lagi tentang dia. Jadi, ada suatu yang lebih dalam lagi. Lebih dari sekedar berjumpa, lebih dari sekedar melihat orang itu, berkenalan nama, tetapi ingin lebih mengenal lebih dalam. Saya tanya alamatnya, suatu waktu kelak saya akan datang ke rumahnya, saya akan ngobrol dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, mengenal dia lebih dalam. Nah, inilah respon dari para murid. Ketika ditanya, di mana apa yang kau cari? Murid menjawab, di manakah engkau tinggal? Bukan sekedar bertanya tentang keberadaan fisik. Tetapi ada ungkapan bahwa saya ingin bercakap-cakap dengan engkau Tuhan Yesus. Tuhan tinggal di mana? Saya ingin mengenal engkau lebih dalam. Saya ingin tahu. Saya ingin mencari informasi. Sebenarnya Yesus itu seperti apa? Di mana engkau tinggal juga, murid mau membangun relasi, hubungan. Hubungan untuk apa? Hubungan untuk lebih lagi intim. Intim mau bukan sekedar hanya melihat, berjumpa, mengenal lebih dalam, tetapi membangun suatu ikatan guru dengan murid. Makanya sebelum ditanya,
ketika ditanya dia bilang guru. Artinya sudah memanggil bahwa inilah suatu hubungan guru dengan murid, Bapak Ibu. Nah, belajar lagi lebih dalam lagi bahwa kita mau belajar dari murid lebih dalam lagi. Nah, next slide. Di ayat yang ke-38 juga Bapak Ibu, ada satu kata yang saya garis bawahi, yang saya highlight warna putih, tulisan warna merah, dikatakan oleh para muridnya, Rabi, artinya guru. Nah, murid-murid bukan hanya sekedar mau mengenal lebih dalam, bukan hanya sekedar mau membangun relasi yang lebih intim, tetapi kita mau belajar dari murid ini apa? Dia sudah berkata, Rabi, guru. Kalau bahasa Ibraninya, next slide Pak. Bahasa Ibraninya dikatakan Rav. Yesus, Alkitab mencatat Yesus dipanggil sebagai Rabi. Artinya, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang memiliki hikmat dan pengetahuan. Tuhan Yesus adalah seorang yang besar, terkemuka. Sehingga murid-muridnya mau belajar dari Tuhan Yesus. Membangun relasi lebih intim menjadi seorang murid. Dimuridkan dari Yesus. Seorang guru. Tuan dan master. Belajar dari muridnya. Apa yang kamu cari? Saya bukan saja sekedar mau mengenal Tuhan lebih dalam. Saya bukan saja mau mengenal, membangun relasi lebih intim, tapi saya mau diajar oleh guru. Pagi hari ini, apa yang kamu cari dari Tuhan Yesus? Maukah kamu mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? Maukah kamu membangun relasi dengan Tuhan Yesus? Maukah kamu diajar lewat pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua melalui firman Tuhan? Murid-murid mau diajar lewat pengajaran Tuhan Yesus. Mau dimuridkan. Bicara soal pemuritan, Bapak Ibu. Pemuritan adalah suatu pembentukan karakter juga. Bagaimana kita menyerupai karakter Tuhan Yesus. Dimuridkan, saya mengambil poin-poin tertentu tentang pemuritan Bapak Ibu. Dimuridkan, kita secara langsung mendapat pengajaran dari sang guru. Makanya murid-murid mau dimuridkan karena apa? Dia mendapat langsung, melihat langsung dari Yesus melayani. Cara Yesus melayani, cara Yesus mengajar, bagaimana Yesus mengajar soal kasih, pengampunan, bagaimana Yesus melayani jiwa-jiwa. Dimuridkan, artinya kita belajar langsung dari pribadi sang guru. Dimuridkan juga adalah sarana membentuk karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karakter kita mau dibentuk seperti. Nah, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus memiliki murid 12 murid. Saya percaya Tuhan Yesus mengenal karakter pribadi murid-muridnya Bapak Ibu. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengenal Yudas Iskariot. Tetapi apa Bapak Ibu? Yudas Iskariot bukanlah murid yang baik. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid tentang pembentukan karakter seperti karakter Yesus? Diajarkan contohnya kepada Yohanes, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencatat bersama-sama tentang kisah Yohanes ini, Yohanes menuliskan bahwa Yudas Iskariot mencuri uang kas. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu, ini Yohanes murid Tuhan Yesus. Murid yang dikasihi. Yesus mengajarkan karakter mengasihi
dan mengampuni kepada Yohanes, murid Yesus. Karena apa? Yohanes mencatat di dalam kitab Yohanes bahwa Yudas Iskariot mencuri menggunakan uang kas. Artinya, Yohanes hari-hari bersama Tuhan Yesus dan bersama dengan para murid lainnya tahu bahwa kondisi Yudas Iskariot, dia sering sekali mengambil uang. Nah, tentunya dia pasti akan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mengapa Yudas menjadi bagian dari murid? Dia sering mencuri. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, kasihilah dia, sebab dia saudaramu. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada muridnya, kasihilah, kasihilah sesamamu, kasihilah mereka yang sama-sama terlibat di dalam pelayananmu. Bukan penghakiman, bukan penghukuman. Pagi hari ini, Yesus mengajarkan kita semua. Mari kita mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan. Dan dimuridkan juga Bapak Ibu. Adalah memproses kita untuk siap diutus. Murid-muridnya diutus Tuhan Yesus. Untuk mengajar, untuk melayani. Karena dia sudah mendapat dasar pengajaran dan cara melayani dari Tuhan Yesus sendiri. Pagi hari ini kita belajar dari murid-muridnya. Apa yang kamu cari? Mencari Yesus untuk mengenal lebih dalam, untuk membangun relasi yang intim, dan mau diajar menjadi murid, mau dibentuk, dan mau diutus. Nah, poin yang terakhir Bapak Ibu kita melihat, next slide Pak. Nah, inilah yang Yesus ajak kepada murid-muridnya. Marilah kamu melihat. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Yohanes 1 ayatnya ke-39. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka. Ia Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Marilah dan kamu akan melihat, datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Alkitab menjelaskan Bapak Ibu bahwa murid-muridnya mau mengikuti Yesus, mau melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, dan dia mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mau diajar, mau dibentuk karakternya dan siap diutus. Artinya Bapak Ibu pagi hari ini, Tuhan Yesuslah jawabannya ketika kita mencari siapa yang kamu cari, yang kita cari adalah Yesus sendiri. Bukan sekedar mencari informasinya tentang Yesus, tapi kita mau ditransformasi menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti guru. Diubahkan menjadi seperti guru. Hidup kita melihat dari Yesus Kristus. Bagaimana cara dia melayani. Bagaimana cara dia mengajar, mengampuni, mengajar kasih. Karena dia melakukan hal itu. Dia mengajarkan apa yang dia lakukan. Nah, yang terakhir kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Teladan yang dia berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Next slide. Ya, kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis diutus untuk membuka jalan pertobatan. Artinya sebelum Tuhan Yesus ada, hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah murid-muridnya, ada lebih dahulu yang hadir adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membuka jalan pertobatan. Dia menyerukan kepada umat di Israel pada saat itu. Dia katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Pagi hari ini teladan apa yang bisa kita belajar dari Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis membawa jiwa-jiwa kepada Yesus.
Maukah kita perkenalkan terang yang ajaib? Kita perkenalkan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka dari dosanya, yang menebus mereka, membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Mari, seperti Yohanes Pembaptis, membawa jalan jiwa-jiwa, membuka jalan bagi Yesus, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Yohanes juga mengajar para muridnya tentang Mesias, bersaksi tentang Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 pasalnya yang ke-36, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Yohanes 1 ayatnya yang ke-36, dikatakan demikian, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Hal ini dikatakan kepada kedua muridnya, karena dia mengajar tentang Mesias. Mesias adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan ketika Yesus lewat, lihatlah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis tidak mencari keuntungan pribadi sendiri. Dia memiliki pengikut, Bapak Ibu. Sebelum Yesus ada, Yesus belum memiliki pengikut. Tetapi dia tidak mencari kepentingan pribadi. Ketika murid-muridnya melihat Yesus, murid-muridnya beralih kepada Yesus Kristus, meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Tetapi Yohanes tidak marah, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis tidak marah. Dia tidak mencari ketenaran atau nama besar. Bahkan dia memberikan segalanya untuk Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Apa yang kamu cari? Ketenaran, nama besar ketika mengikuti Yesus? Oh, saya dipakai Tuhan luar biasa. Oh, saya memiliki gereja yang besar. Seolah-olah secara rohani engkau dipakai Tuhan, engkau secara rohani, engkau benar-benar diurapi Tuhan, tetapi engkau tidak menyerahkan segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis bilang di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-27, dia bilang membuka tali kasutnya sendiri saja dia nggak mampu, Bapak Ibu. Tidak layak, bukan tidak mampu, tidak layak. Karena merasa Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus agung, saya nggak layak. Dan di dalam Yohanes 3 ayatnya 30, suatu statement pernyataan Yohanes Pembaptis. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis lebih dulu ada sebelum Yesus. Yohanes Pembaptis memiliki pengikut sebelum Yesus memiliki pengikut. Dia sudah mempunyai pengikut yang banyak. Tapi dia bilang apa Bapak Ibu? Biarlah ia, Yesus Kristus, semakin besar dan aku semakin kecil. Artinya, dia tidak mau dia yang dimuliakan. Dia tidak mau ketenaran nama besar. Dia hanya mau memuliakan Tuhan. Dia hanya mau meninggikan Tuhan. Engkau dipakai luar biasa di dalam pelayananmu. Sebagai pembicara, worship leader, sebagai penginjil, sebagai apapun di ladang pelayananmu di gereja. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Yang semakin ditinggikan lewat pelayananmu. Orang lebih mengenal Yesus dan pelayananmu menjadi berkat, orang menjadi rindu dan tertarik mengenal Yesus. Bukan mengenal pribadimu, bukan memuliakan engkau, meninggikan engkau, wah engkau hebat. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua Bapak Ibu pagi hari ini. Apa yang kamu cari? Ketenarankah? Nama besarkah? Atau kau rindu mencari jiwa-jiwa dan membawanya kepada Yesus? Sebagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, dan ia yang akan datang sesudah aku, dia akan membaptis kamu. Lebih daripada cara aku membaptis, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Ya, pesan rohani yang akan saya sampaikan pagi hari ini,
Biarlah akhirnya setiap kita memiliki motivasi dalam mencari Yesus ketika di dalam ibadah. Pastikan motivasi kita adalah kesungguhan hati mengenal dan menyembah pribadinya yang agung. Bukan ada motivasi yang lain, memohon kesembuhan kah, memohon finansial dipulihkan kah? Itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi ada suatu esensi dalam ibadah, yaitu kita untuk mengenal dan menyembah pribadinya lebih dalam dan lebih intim lagi. Yang kedua, hendaklah kita memiliki kerinduan mencari Yesus untuk membangun suatu hubungan yang intim, supaya kita menjadi serupa dengan karakternya Yesus. Membangun relasi guru dan murid. Tentunya murid ingin seperti gurunya, Bapak Ibu. Mari kita bangun relasi yang intim kepada Yesus. Dan Bapak Ibu, perihal pemuritan, saya berharap Bapak Ibu memiliki gereja yang tetap untuk Bapak Ibu boleh dimuridkan lewat pengajaran-pengajaran di dalam gereja. Gereja yang sehat, gereja yang benar-benar memiliki makanan rohani yang benar-benar alkitabiah. Sehingga apa? Kita dimuridkan dalam pengajaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berilah dirimu dimuridkan, supaya kau diajar dengan ajaran yang sehat, seturut dengan kehendaknya. Dan untuk menjadi murid-murid, baiklah kita mau menjadi murid-murid yang mau diajar oleh ajaran Kristus, oleh ajaran Tuhan Yesus. Siap dibentuk karakter kita menjadi serupa dengan Yesus dan diutus di dalam dunia lewat pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Entahkah kamu sebagai hamba Tuhan, ladang pelayananmu di gereja dan di jemaat Tuhan, lakukan itu. Entahkah kamu di dunia sekuler sebagai pekerja, karyawan, sebagai pengusaha, lakukan itu. Tuhan Yesus juga mau memakai engkau di dalam apa yang dipercayakan kepadamu. Dan yang paling esensi adalah Tuhan Yesus Kristus adalah sentral, pusat kehidupan kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Dialah sentral kehidupan kita. Sebab hidup kita berbicara tentang apa yang Yesus perbuat, bukan apa yang kita perbuat, tetapi perbuatan Yesus di dalam kasihnya, di dalam kesetiaannya kepada hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Engkau menyapa kami lewat firman-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu menuntun hidup kami, membimbing kami, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengubahkan kami semakin serupa dengan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami cari adalah Engkau Tuhan. Mengenal pribadi-Mu dan membangun relasi dengan-Mu, dan biarlah hidup kami Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali. Iya, puji Tuhan. Eh, Ibu Rin Jumat memang posisinya sedang di gereja ya. Mereka melakukan